Saya tidak mau ikut dalam politik. Ya. Pak AJB ngangkat aku menjadi kepala dinas, menjabat jabatan demi Allah, dunia akhirat, tidak ada. Aku tanggung jawabkan, tidak ada pakai uang. Oh, agak berat tanggung jawab. Berat. Nah, itulah saya mengundurkan diri waktu itu. Komitmen saya. Saya iya, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngota Siang bersama saya Desi Hermila pada siang hari ini. Dan pada Ngota Siang pada hari ini saya tidak sendiri, tapi saya sudah ada bintang tamu yang seru banget. Dan pastinya banyak yang sudah kenal beliau karena sepak terjang beliau yang ada di Kota Sungai Penuh. Ada siapa? Apakah beliau seorang yang mau gimana ya gitu, tapi kita akan tanya-tanya beliau, kita akan kulik lagi mengenai narasumber kita. Ada Pak Haidir ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pastinya, mukanya juga cerah. Amin ya? Amin. Dan Pak Haidir ini tentunya sekarang itu beberapa waktu lalu wajah-wajah beliau ini terpampang di berbagai sudut Kota Sungai gitu kan. Berbagai jalan. Tapi sebelum nyampe ke sana, kita akan cerita terlebih dahulu. Bapak Haidir ini sebenarnya siapa sih sebenarnya gitu? Bisa diceritain nggak sama pendengar dan pemirsa RRI yang sedang nontonin kita ini, Pak? Bisa. Terima kasih. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka tak cinta ya Pak ya. Tak sayang maka tak cinta. Jadi lebih baiknya saya pertama mengenalkan diri saya bahwa saya adalah Haidir ya. Bukan pakai K. Ya, sering orang menulis nama saya itu pakai K. Tapi saya langsung. Haidir. Hurufnya cuma 6. Ya, kelahiran Pondok Tinggi 25 Desember. Ini tanggal lahir saya hari Natal. Iya, hari Natal. Seluruh dunia yang memperingati, merayakannya. Ya, 25 Desember 1963. Jadi umur saya sampai hari ini sudah masuk 61 tahun. Luar biasa, udah ya, 60. masuk. Kalau 61-nya baru berapa bulan ya? Tanggal sekarang tanggal berapa? 17, 16. Berarti 65 bulan. 65 bulan belum masuk 61. Udah masuk, udah jalan 61-nya 5 bulan lebih kurang. Iya. Nah, kemudian saya juga anak seorang petani, ya, anak seorang petani yang punya saudara. Kalau seluruhnya saya 11, 1 ibu 1 bapak, 11 orang. Nah, 1 ibu 11 orang Pak. 11 orang. Itu galo-galonya itu. Galo-galo, tapi yang tinggal sekarang cuman tinggal 4 orang lagi. Nah, saya adalah anak yang ke-10 kalau seluruhnya. Nomor 2 kecil. Nah, berarti nomor 10. Kalau ke-11-an itu bisa ke suami bola. Ya. Dari sekian itu yang laki-lakinya 6, 5 perempuan. Nah, semuanya perempuan tinggal 1 lagi, kemudian laki-laki tinggal 3 lagi. Itu identitas saya. Kemudian masa pendidikan, mungkin saya memang sekolah SD, pertama SD selama 6 tahun, kemudian SMP, kemudian saya tidak dari SMA, bukan dari STM, tapi saya adalah seorang tamatan SPP SPMA. Oh, berarti sama. Sekolah pertanian menengah atas. Kayaknya banyak yang nggak tahu sekolah pertanian itu di mana. Nah, sekolah pertanian yang ada. Dulu saya masih di Sungai Penuh, di Kerinci. Tapi kami rayonnya Sumatera Barat, Sumber. Nah, sebelum saya masih rayonnya Sumatera Selatan. Nah, waktu itu. Jadi saya lulusnya tahun 8283. Oh, belum lahir aku, Pak. SPMA. Nah, jadi itu untuk sekolah ya. Kemudian saya tamat dari tahun 83 itu saya langsung menjadi penyuluh pertanian. Nah, ini kisahnya saya. Ini memang agak orangnya orang lapangan. Jadi orangnya memang orang lapangan. Jadi saya penyuluh. Pertama saya di 83 bulan Mei
saya diangkat dapat di ujung Kerinci, di Plombek. Oh, ujung Lombek sana ya. Ya, ujung Berarti Kerinci. Bapak pakai bahasa Jawa Oh, iya, tapi Nopo gitu ya. Munggah Medun yang tahu. Oh, iya. Turun naik yang tahu. Turun naik. Ya, Munggah Medun yang tahu. Makan teh itu yang tahu saya ya. Wedang itu tahu. Tapi 83, 84, saya 85 saya pindah ke Lumpur. Ini panjang cerita. Ujung ke ujung, Ujung ke ya, Pak, ujung ya? saya ini Iya. makanya saya ini memang orangnya orang lapangan. lapangan. Ya, ya di Plompek itu 83 masih banyak harimau. Harimau yang katakan harimau Gunung Kerinci itu masih banyak. Masih sering. Ya, dilihat. sering. Kalau kita lampu belum ada saat itu di sana. Kalau transportasinya pakai apa dulu tuh, Pak? Pakai mobil, tapi mobilnya Datsun. Mobil Datsun yang pakai kepala. Nah, kemudian saya waktu itu dikasih motor Dahin lah namanya. Ya, motor Dahin kalau bahasa sini. Motor A100, itulah saya. Akhirnya saya sudah semua pindah Lumpur, kemudian saya pindah ke Sulak Deras, pindah Kotor Rendah. Pendek cerita, Oktober 88 saya pindah ke Sungai Penuh. Ya, pindah saya Sungai Penuh, saya sebagai penyuluh di Kecamatan Sungai Penuh. Tepatnya saya di Sungai Ning, kemudian saya di Desa Gedang, banyak ceritanya. BBP-nya di Hiang waktu itu. Ya, cerita-cerita ini. Kalau ini kan juga kalau baca-baca profil Bapak, kalau lihat dari karir Bapak sendiri itu dari penyuluh pertanian, lah kok bisa jadi camat gitu kan, kok bisa jadi itu gitu. Ini itu, luar biasa. gimana? Jadi gini ceritanya. Sewaktu saya di Sungai Penuh, saya ini selaku PPL dan juga saya selaku supir camat. Nah, saya supir camat itu 10 tahun. Bayangkanlah. Maka saya juga sering dicemohkan oleh teman, ya, bilang teman, halo Pak Secam, saya amin. Nah, saya aminkan. Halo Pak Camat, saya aminkan. Itu tandanya kalau kata-katanya Ya, doa, makanya Pak, gitu. ucapan seseorang itu doa. Ya, Aminkan. ya, itu ucapan seseorang itu doa. Saya tidak marah. Kalau dia kok melecehkan saya, silakan. Tetapi saya tidak pernah marah. Saya aminkan saja. Ternyata saya waktu mulai pindah dari fungsional struktural, ya, saya kan penyuluh dulu itu fungsional. Saya pusat. Iya. Nah, dari itu pindah saya struktural pada tahun 2007 pada bulan Mei. Jadi yang mengurus pindah itu adalah salah satunya Bapak Dortlandus Tazardi Taher. Siapa itu, Pak? Itu adalah camat Sungai Penuh. Waktu zamannya Pak Posisin. Saat itu kebetulan di Kecamatan Sungai Penuh itu Pak kasih pemerintahan, dia masa pensiun. Nah, selama 6 bulan menunggu saya pindah. Itu memang tidak diisi oleh Pak Camat. Karena Pak Camat itu sudah 7 tahun sekian, sudah 7 tahun saya membawa beliau selaku sopir beliau ke mana-mana, ya, ke Jambi, ke mana-mana, ke Palembang, ke Bukit Tinggi, itu saya terus. Ya, makanya saya pindahkan sana. Langsung saya dipindahkan pada bulan Mei 2007, saya langsung memegang Kasih Kesos. Kasih saya langsung. Oh, langsung kasih. Langsung gitu ya, Pak? kasih. Oh, iya. Jadi saya memang pindah dari fungsional langsung kasih. 2007. Setelah kasih itu saya Kesos itu lebih kurang 1 tahun lebih. Kemudian Kecamatan Sungai Penuh menjadi juara MTQ tingkat Kabupaten Kerinci waktu itu. Oh, luar biasa. Berarti Ya, belum pemekaran ya. Belum pemekaran. waktu itu. Ya, pemekaran 2008. Nah, 2008 saya dipindahkan menjadi kasih pemerintahan. Wah, kasih pemerintahan saya. Nah, kasih pemerintahan nggak lama saya. Cuman kasih pemerintahan itu cuma 2 bulan kalau nggak salah. Kemudian saya langsung naik menjadi sekretaris camat di pesisir Bukit. Oh, itu berarti 2009. doanya tadi terkabul ya, Pak ya, kata-katanya tadi. Kata-kata tadi, doa orang-orang banyak. Ya. Iya. Jadi saya itu memang gitu perjalanan. Ya, profil saya ini memang sangat panjang sekali. Ya, mohon maaf, bukan saya membanggakan diri, tidak. Ini keikhlasan kita. Jadi kita jangan marah orang ngomong kita, mungkin orang itu mencemeh kita jangan menganggap dia mencemeh kita. Anggaplah yang positif. Kita aminkan saja. Nah, itu. Jadi saya tetap. Nah, waktu itu saya pindah ke pesisir Bukit menjadi sekretaris Kecamatan Pesisir Bukit. Waktu itu camatnya mantan sekda kita almarhum Munasri. Oh iya. Bapak Munasri sebagai camat, saya sebagai secam.
selama 1 tahun 6 bulan lah lebih kurang. Nah, kami kerjasama di sana, saya belajar. Kebetulan setelah itu saya 2010 itu saya pindah menjadi kabid kebersihan. Udah naik lagi tingkatnya. Sudah ke dinas. Sudah ke dinas. Ya, sudah ke dinas. Itu dinas itu baru terbentuk. Nah, ini kisahnya bagus lagi. Ya, berarti kalau baru terbentuk, Belum ada apa-apa. Baru itu belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Kursi pun belum ada. Cuman 1 kursi ada, hanya kepala dinas, Pak Syafril, Dr. Anus Syafril. Itu kepala dinas. Kami masih duduk di lantai, pakai bak tikar. Oh. Alhamdulillah, waktu itu berapa bulan. Kemudian saya mungkin 4 bulan di kebersihan, anggarannya belum, anggaran kita masih mencentol di dinas PU. Ya, dinas PU, karena di sana ada kabid tata ruang namanya, tata kota lah kalau sekarang. Jadi saya pindah ke sana saya. Jadi saya pindah ke sana pada bulan November. Wah, cerita lain lagi. November itu kan kalau di PU itu kan banyak proyek. Iya. Kebetulan saya ini latar belakang saya orang pertanian. Nah, ini sangat bagaimana ya? Gitu Tantangan ya, bagi saya. Waduh, itu bukan main lagi. Jadi pada bulan Desember itu kan sibuk itu. Kalau orang proyek-proyek kan mau tender, mau apa? Pencairan. Nah, saya pening itu. Ya, kemudian saya ditaruh lagi menjadi ketua tim PAO, tim penerima barang yang sudah dibuat. Nah, saya nggak ada ilmu di sana. Ini yang anehnya lagi saya. Tapi bisa jalan. Insya Allah jalan. Saya belajar sampai, tapi saya tetap mengikuti waktu pencekatan ini, mengecekkan pekerjaan dari kata pihak ketiga kita cek. Nah, itu. Jadi saya pas pada bulan Februari saya mohon mundur dari sana. Saya minta mundur dengan Pak Wali Kota. Pak, saya minta mundur Pak, saya nggak mau lagi jadi kabid ini. Kalau memang Bapak mau kasih saya jabatan, kasih. Kalau tidak usah. Namun saya mohon pindah dari PU. Karena saya, kok pindah? Nah, saya bilang lah, saya bilang, Pak, karena di sana mungkin bukannya ranahnya bukan saya. basicnya. Bukan basicnya saya, dan bukan ranahnya saya. Saya nggak bisa main-main kucing-kucingan. Saya bekerja memang sungguh-sungguh. Saya nggak bisa main-main gitu. Ini bagus, kita buruk, yang buruk katakan bagus, nggak bisa. Iya. Nah, saya bilang, jadi saya nanti Pak, ini terjebak saya. Nah, sekarang saya Pak mohon pindah. Kalau Bapak mau kasih saya jabatan, Alhamdulillah. Kalau tidak ya nggak masalah. Nah, saya waktu itu saya pindah. Saya pindahkan ke Dinas Pemberdayaan. Pemberdayaan. No, saya kabid pemberdayaan. Ya, kabid pemberdayaan. Makanya waktu itu kami UP2K. UP2K di Kotodian. Waktu itu pembuatan tungku dari tanah. Untuk tingkat Provinsi Jambi. Lomba, saya kabid. Alhamdulillah, kami nomor 1. Desa Kotodian itu nomor 1 masa UP2K. Kegiatannya adalah pembuatan tungku dan anyaman lapik terawang. Lapik terawang. Nah, itu waktu itu saya kabid. Cuman sebentar kok. Saya hanya 18 hari. Sebentar tapi udah dapat. Iya, tapi waktu itu pas saya pindah memang sudah disiapkan oleh kabid sebelumnya. Tapi kebetulan saya pindah. Ya, kan gitu. 18 hari. Nanti dari pemberdayaan pindah ke? Setelah pemberdayaan saya pindah lagi kembali ke kebersihan. Kebersihan lagi. Iya, kembali lagi menjadi kabid kebersihan. Jadi kabid kebersihan lagi itu yang lama saya sampai 2012. 2012 saya jadi di kebersihan. Kemudian saya dari kebersihan pindah ke Camat Sungai Penuh. Nah, ini. Iya, udah jadi camat lagi waktu itu. Camat Sungai Penuh saya 2012. Iya. Nah, 4 bulan saya baru camat, saya dapat penilaian oleh tim Kota Sungai Penuh, penilaian camat Teladan. Alhamdulillah saya ikut, saya dapat untuk Camat Teladan Kota Sungai Penuh. Berapa kali? Nah, waktu itu 2012 setelah kecamatan ini di Kota Sungai Penuh, kemudian berangkat ke Jambi untuk Camat Teladan Provinsi Jambi. Nah, alhamdulillah sampai di Jambi saya juga masih dapat. Dapat. Ya, dapat Camat Teladan Provinsi Jambi, kemudian langsung ke Jakarta.
Nah, setelah itu balik dari Jakarta ada pemekaran. Nah, pemekaran 3 kecamatan, kecamatan Sungai Penuh ini dibagi 3. Kecamatan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, kemudian Sungai Bungkal. Iya. Nah, itu saatnya saya. Saat Bapak di situ, ini luar biasa lagi. Ada lagi. Iya, saya, luar Pak, ya? biasa lagi. Karena tugas yang sangat berat, pemekaran, namun berhadapan dengan anggota dewan. Ya, jadi makanya kita menghadapi sesuatu dengan kondisi ilmu kita yang ada, kemudian kita berkoordinasi dengan orang lain, Ya. bagaimana kita bisa untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, waktu itu Kecamatan Sungai Bungkal ini memprotes masalah batas waktu Batas itu. wilayah. Batas gitu, ya. wilayah dari tokoh masyarakat Sungai Bungkal minta itu adalah sungai. Sungai yang di depan Hotel Yani, Sungai Bungkal. Nah, Sungai Bungkal itu batas. Yang jelas batas alamnya. Nah, waktu itu datanglah berapa banyak. Datang ke kantor camat, Pak, kami mohon ya batasnya untuk Kecamatan Sungai Bungkal kita batasi dengan batas alam adalah Sungai Bungkal. Nah, saya menyampaikan. Pas pula waktu itu yang sebagai ketua timnya adalah mamuk kita, sama nama dengan saya, Pak Mamuk Kaidir. Dapat Haidir, orang Sungai Kudus Baru. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, mohon maaf, saya bilang, kan kita mau cepat atau mau lambat? Nah, kami datang ini mau cepat pemekaran. Nah, kalau mau cepat, ini jalannya. Kita di yang mana yang masuk Kecamatan Sungai Bungkal nanti, desa atau kelurahan, itulah batas. Nah, itulah batas, saya bilang. Nah, orang terus masih ngotot itu, batas Sungai Bungkal. Kenapa? Karena di depan Hotel Yani, ya, Iya. Nusantara, Iya. terus sampai di depan rumah Pak Morosman, naik ke bioskop Purnama, SD 9, STM lama, itu masuk kelurahan Pasar Sungai Penuh. Nah, saya bilang, kalau ini tidak kita ngambil batas kelurahan atau desa yang masuk ke Sungai Bungkal, otomatis pekerjaan kita lama. Contohnya, luas wilayah akan berubah. Peta wilayah akan berubah. Jumlah penduduk akan berubah. Luas wilayah akan berubah. Nah, itu tidak bisa 1 tahun, saya bilang. Ini berkaitan dengan pusat. Nah, waktu itu. Jadi Nah, setelah didiskusikan. ya, gitu kan. jadi hari itu saya sampaikan. Nah, sekarang saya kasih Bapak, tokoh masyarakat yang tim dari Sungai Bungkal, silakan rapat dulu. Saya kasih waktu 3 hari waktu itu. Ternyata besoknya Bapak tim sudah datang. Menyampaikan dengan saya, Pak Camat, ini sesuai apa permintaan Pak Camat, mungkin itu sudah kami rapatkan. Nah, supaya lebih cepat. Nah, saya bilang, kalau gitu Pak, hari ini bisa selesai. Yang rekomendasi yang kita serahkan ke wali kota hari ini bisa selesai. Apakah Bapak mau nunggu atau Bapak kemana? Saya panggil lah, kasih PEM-nya, kasih pemerintahannya, ya kita diskusi. Akhirnya sedikit sejarah dari pemekaran tadi. Pemekaran Pak. itu. Itu kalau dari camat tadi itu saya jadi jadi kadis, Pak. Gini, belum. Belum, masih itu. Saya begitu sudah pemekaran, pindah. Sudah ada Kecamatan Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Sungai Bungkal. Saya pindah menjadi camat pertama Pondok Tinggi. Nah, camat pertama Pondok Tinggi pada tahun 2013. 2013 saya mendapat tugas berat di Pondok Tinggi. Beratnya apa? Bahwa Desa Auduri sebagai desa PHBS untuk tingkat nasional. Luar. Nah, waktu itu saya siang malam lah. Saya bertugas membentuk tim di situ. Alhamdulillah, kita tahun 2013 itu mendapat jadi PHBS tingkat nasional. Kemudian saya dipanggil ke Kendari waktu itu, waktu SBY. Nggak jauh ya terbangnya. Iya, Kendari. Nah, saya akan Kendari. Itulah kisah-kisahnya. Nah, dari situlah saya Jadi bulan Januari 2014, tanggal 20 saya dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo. wah. Ini baru itulah ketemu- sejarah baru masuknya Iya. ke sejarah kita. Sejarah kita. RRI Sungai Penuh. Ya, RRI Sungai Penuh masuknya di situ. 2014
saya masuk pada bulan tanggal 20 Januari masuk. Nah, disitulah saya sebagai Kadis 2, berarti ada Kadis Perhubungan dan Kadis Kominfo. Kominfo waktu itu. Ya baru RRI baru mulai. RRI baru mulai. Termasuklah SPTP. Iya. Nah, SPTP. Kemudian SPTP saya waktu itu 2014 langsung sebagai Direktur Utama. Ya, SPTP Sungai Penuh. Nah, itulah saya di Perhubungan. Kemudian saya sudah dilantik 3 hari. Saya langsung melapor ke Kepala Dinas Provinsi Jambi. Sampailah saat itu ide bahwa saya melapor, dijawab oleh Pak Kadis Provinsi, 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi yang hanya melapor setelah dilantik kota Sungai Penuh. Wah, itu keren ya. Oke. Nah juga Pak, ini kan pensiunnya Bapak di mana Pak? Kalau pas di pemerintahan nih? Pensiunnya saya di sosial. Sosial. Ya. Jadi dari sosial terus pensiun. Ya. Nah ini sangat menarik juga. Ini fenomena atau biasanya deh Pak Dak, kalau kita lihat ini habis pensiun nyalon gitu kan. Ini bukan 1-2 Pak, itu bukan 1-2 orang yang nyalon, itu kan. Nah biasanya Kadis ini ya kita lihat, oh ada nyalon, ini ada, oh Bapak cuman ikut-ikutan lah atau cuman memang gitu ingin nih terpanggil gitu Pak. Atau gimana? Masyarakat itu juga pengen tahu gitu Pak. Iya, boleh. Jadi saya sebenarnya gini, setelah saya di sosial kan memang sebelumnya enggak ada pertentangan. Ini yang bagus. Saya sebenarnya pensiun kan pada bulan Desember 2023. Iya. Pas 60. Karena saya selaku kepala dinas, kebetulan saya pensiun kemarin karena saya itulah mungkin kisahnya ada luar biasa. Apa itu? Bisa dibagi dong Pak ya? Itu luar biasa. Ya itu mungkin ada gejolak itulah. Ya karena saya juga sudah mengikuti asesmen, kemudian sebelum sudah asesmen saya ada job fit namanya. Ya kami di job fit pada bulan apa kemarin ya. Kemudian saya sudah dinyatakan harus pensiun 60, ada penambahan. Ada penambahan. Ternyata ya karena ada atasan, mungkin bagaimana ya saya dinonjokkan waktu itu. Tapi saya tetap berjuang. Tetap berjuang ke KSN. Ya, saya orangnya gitu. Karena saya megang punya data lengkap. Wah, saya punya ini gitu nah. Nah, ini sebenarnya sebagai ini aja. Ya, ini tadi pengalamannya bagus, ini pengalaman pahit saya. Tapi semua itu tetap ada kuasa Allah. Ada yang seperti ini, makanya setelah saya sampai pada bulan November 2022. Saya dilanjut itu 22. Nah, keluarlah SK pensiun saya. Saya itu tetap CPT, ya, tetap jabatan tinggi. Kemudian saya minta itu cuma 3 waktu itu dengan pemerintah kota. Sama-sama menjaga saya jangan dirugikan dan pemerintah jangan sampai diinikan lah gitu. Di sama-sama. Saya juga untung, pemerintah juga untung karena di hadapan masyarakat banyak. Nah, waktu itu duduk ada 7 tim, ya termasuk Pak Sekda, Pak ini kan, ya biasa. Ya karena itu adalah haknya kita, tetap kita protes gitu. Nah waktu itu dapatlah keputusan. Saat itu saya tetap jabatan tinggi CPT, kemudian saya bisa naik pangkat 4D. Iya. Ya, kemudian pensiun saya semuanya saya terima SK. Itu perjalanannya. Alhamdulillah. Setelah itulah makanya orang sebelum itu sudah banyak yang milik saya. Ada 5 partai sudah datang. Oh, melirik Bapak nih. Kayaknya mau sudah datang ke rumah. Termasuk Pak Mulyadi sama ibunya, termasuk Pak Cuam dari PDI, dari PKS, dari sudah. Tapi saat itu saya menjawab. Nah, saya belumlah mau masuk politik.
Belum. Belum, berarti. belum terpanggil lah. Belum terpanggil. Saya mau menikmati pensiun gitu nah. Sama anak-anak Sama istri. cucu-cucu sana anak. Nah, waktu itu ya sudah. Belum seperti SK pensiun belum turun. Orang udah melimit saya untuk itu anggota. Entah di mana lah penilaian orang saya nggak tahu juga. Ya apa yang dinilai orang dengan aku tidak tahu. Karena aku posisinya orang yang sangat sederhana, tidak perlu kita ini bentuknya, ya gitulah. Jadi waktu itu, ya terakhir itu saya ditelepon oleh Pak AJB. Mana Pak Edir? Di rumah. Apa Pak? Siapa? Ya, ini Pak Pikar sudah menjadi ketua Golkar Kota Sekian Penuh. Wah, itu cerita ini. Ya, ini cerita ya. Magil gitu. Kan? Ya, Kota Sekian Penuh. Jadi macam Pak Haidir harus masuk untuk dapil 1. Nah, Pak, kata aku belum lah Pak. Aku masih ini. Tidak bisa, Pak Haidir masuk. Yakin Pak Haidir? Harus masuk. Nah, karena Pak JB ini memang selaku orang tua kita, selaku senior kita, dan beliau juga termasuk membesarkan aku, dan tanpa dengan uang. Sesen pun, serimih hitam pun tidak pakai uang aku jadi kepala dinas. Ya, demi Allah, itu habis tuh. Ya, Pak AJB ngangkat aku menjadi kepala dinas, menjabat jabatan demi Allah, dunia akhirat tidak ada. Aku tanggung jawabkan tidak ada pakai uang. Gitu waktu itu. Ya, luar biasa. Itulah pandangan beliau dengan aku. Mungkin beliau menilai aku tuh, memang aku sebelum itu kan pernah menjadi nenek mama adat Pondok Tinggi. Jadi saya itu sebagai nenek mama negeri. Jadi saya mundur waktu orang politik. Zamannya Pak Amit Taher dengan Juanda. Saya sebagai nenek mama, saya tidak mau ikut dalam politik. Karena kalau menjadi SKO itu harus tidak ada senggang kiri, senggang kanan. Iya, agak berat tanggungannya. Tanggung berat. Nah, itulah saya mengundurkan diri waktu itu. Nah, di mungkin penilaian-penilaian orang terhadap saya itu, komitmen saya. Saya iya, tidak. Iya, tidak. Ya. Akhirnya Itulah ikut di ajang politik yang baru saja berlangsung tanggal 14 Februari kemarin. 14 Februari kemarin. Nah, saya benarnya saya tidak punya apa-apa. Cuman saya punya modal pergaulan. Kalau di Sungai Penuh mungkin yang tidak tahu dengan saya, mungkin orangnya baru datang. Ya, datang ke Sungai Penuh. Itu mungkin tidak tahu. Ya, itulah yang sebagai modal saya. Kalau modal uang, semua orang tahu dengan saya. Saya tidak punya uang. Ya, nah terakhir ya Pak, itu kan terbatas waktu pengen kalau cerita profil Pak panjang gitu kan. Itu kalau tidak diceritakan 2 hari 2 malam. Ya, nah apa yang ditawarkan kepada masyarakat kita? Ini Bapak udah terpilih nih. Nah, apa sih program Bapak atau apa yang ditawarkan kepada masyarakat itu? Oh, kayaknya masyarakat ini tidak salah memilih Bapak nih, gitu kan, sebagai wakil rakyatnya gitu. Mungkin gini, masyarakat melihat sifat terjang kita sebelumnya. Bagaimana sosial kita dengan orang, itu yang pertama. Artinya apa? Apapun kegiatan masyarakat, baik itu baik dan buruk, kita hadir. Itu kunci pertama. Karena masyarakat kita ini membutuhkan tokoh-tokoh yang seperti itu. Yang mendengarkan keluhan masyarakat, yang peduli dengan masyarakatnya. Yang action langsung. Iya, action langsung. Bukan teorika aja. Bukan. Jadi bukan hanya mau, ada maunya kita dekat. Tidak ada maunya kita jauh. Nah, kan gitu. Ya kebanyakan orang kan gitu. Iya, ada maunya dia dekat. Iya, bagaimanapun dia. Tapi kalau saya boleh tanya masyarakat dimanapun, desa Kotolebu, Kriya Bakti, yang jelas 7 desa 1 kelurahan Pondok Tinggi. Itu kalau ada hal-hal yang baik itu, kalau kenduri jelas ada undangan. Kalau orang meninggal tidak pakai undangan kita pergi. Itu salah satu penilaian orang. Di samping itu lagi, saat orang ditimpa musibah sepertinya banjir, longsor, kita ada di sana. Entah kita bantu atau tidak, tapi kita sudah memberi solusi. Itu penting. Jadi pendekatan dengan masyarakat itu. Jadi tidak ada lebihnya, bukan uang kunci utama. Jadi kita bola politik bukan uang kunci utama. Ada uang, tempat memberi uang kemana? Jelas, ya kita dimakan orang. Banyak contohnya, ya. Banyak contoh orang yang begitu pensiun masuk ke ajang politik, banyak yang
habis tidak keruan. Oh. Itulah maksudnya. Iya, iya. Jadi politik ini boleh dikatakan kejam, boleh. Tapi kalau saya merasa tidak kejam. Tidak kejam. Kita main sportif, ya, tidak kejam kok. Sebagai sumber informasi. Ya, sumber informasi untuk masyarakat. Iya. Ya, walaupun sekarang ini radio mungkin dah ini, tapi sudah alih fungsi Berkembang, lagi, berkembang iya, dengan berkembang sistem. sekarang. Ya, kan sekarang sudah pakai Ada digital, ada digital. gambarnya, Ya, ada videonya. ya, ada videonya. Mungkin dengan adanya saya di sini, mudah-mudahan rekan-rekan yang lain bisa juga. Amin. Saya juga akan berbicara nanti di DPR itu, kalau bisa DPR menyapa. Oh betul, itu ada tuh. Ya, DPR menyapa. Kalau bisa per komisi supaya kita terbuka dengan masyarakat. Betul Pak. Itu nanti lagi kami undang. Mudah-mudahan ya. Saya mudah-mudahan hari ini juga saya terima kasih ya terhadap RRI Sungai Penuh ya. Titip salam saya buat komandan kita yang ada di Jambi. Semuanya. Ya, semuanya yang ada di sini termasuk seluruh komandan kita yang ada di Jambi. Ya, mudah-mudahan saya berada di DPR nanti bisa membawa misinya RRI juga. Sebagaimana misinya RRI ini Amin. apa yang ke depan. Amin orang nih, Pak. Ya, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan ya dak? Ya, kita bisa sama-sama. Karena saya merasakan penting semua. Informasi juga sangat penting. Itu yang perlu kita kepada masyarakat. Iya. Nah, sekali lagi saya secara pribadi terima kasih kepada RRI Sungai Penuh dan saya juga sama mengucapkan selamat ulang tahun yang ke Oh iya. 10. 28 April 2014 Ya. ingat ya Pak? Ingat kita, tapi tidak diundang. Wah, ini udah lupa. Ini mungkin. dadakan, tapi Ya, nanti insya mudah-mudahan. Allah kita, ini kan belum peresmian, kita peresmian nanti, kita pasti undang. Nah, mudah-mudahan jangan lupa. Jadi saya Iya. mengucapkan terima kasih. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan RRI kita ini ke depan semakin jaya. Jaya, amin. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan juga para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada yang sedang nonton Nguta Siang, karena ada narasumber kita sangat luar biasa pada hari ini ya. Kita tunggu juga narasumber yang lain luar biasa Pak. Dia tadi sakitnya sehat ya? Sehat ya Pak. Sehat ya, langsung semangat kita dengerin semangat Bapak jadi semangat ya. Sampai jumpa tentunya di Nguta Siang lainnya bersama saya Desi Hermila dan host yang lainnya juga menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak ada ngajar minum. Oh iya.